Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, amin. Jadi begini sahabat ya, ini saya mau mengijazahkan ajian puter geling, yaitu mendatangkan orang yang kabur, pergi. Zamannya sekarang mudah nih, ada suami istri, nah entah suaminya entah istrinya di online dekat dengan orang lain, ini itu ini, akhirnya kabur lah tanpa jejak. Bagaimana? Polisi susah ngelacak, dukun juga apalagi. Jadi di sanalah kita butuh doa kepada Allah, dan kalau perlu ajian puter giling ini dilaksanakan sahabat. Bisa untuk orangnya sendiri yang bersangkutan yang ditinggal pergi, bisa orang tuanya yang mengamalkan, bisa gurunya. Sodorkan aja ini caranya puter giling. Perlu sahabat ketahui bahwasannya semua ini kayak satu ajian yang saya ijazahkan. Contohnya sahabat ini berapa, anggaplah 100.000 sahabat yang menonton satu saat. Jadi dalam 100.000 yang mengamalkan contohnya, maka mujarrab keampuhannya itu berbeda-beda, tergantung dari cara dia berwudu, khusyuk dan fokus, tergantung dari dia iman, yakin, seperti itu. Enggak harus ustadz yang mengamalkan. Jadi kadang ustadz sama orang biasa lebih mujarrab orang yang biasa gitu, karena dia mempunyai keyakinan, iman dan khusyuk saat mengamalkan. Saya kasih cerita si Tukul sahabat. Dulu saya waktu mondok masih kecil ibtidak, saya disuguhkan cerita, tapi sumbernya saya nggak tahu hingga sekarang gitu. Cuma buat pelajaran untuk kita lumayan. Begini, dulu itu ada namanya si Tukul. Nah, dinamakan Tukul karena apa? Identik dengan ceritanya. Nah, Tukul ini adalah maling besar sahabat, perampok, maling yang sangat ditakuti. Bahkan kiai-kiainya di masa itu tuh takut sama Tukul. Jadi Tukul itu maling besar, perampok, tapi yang dia curi pada zaman dahulu itu kain kafan. Kain kafannya orang mati itu dia curi. Nah, tidak ada yang lolos dari pencuriannya Tukul itu. Jadi di saat itu ketika ada orang mati selalu dijaga. Tapi Tukul tuh orang hebat. Jadi kalau dijaga dia kadang menggali lubang berapa, bahkan sampai 1 kilo. Semakin penting orang yang mati, semakin mahal kain kafan diadopsi oleh si Tukul ini. Entah dibuat apa, zaman dahulu kan mungkin untuk kesaktian, untuk ini, untuk itu gitu. Entah diperjualbelikan, intinya mencuri itu. Sehingga semakin hebat orang yang mati, semakin ketat dijaga. Tukul semakin jauh menggali gitu, menggali lubang sampai 1 kilo, kadang lewat bawah, kadang nggak sampai berapa malam selesai. Mungkin dengan ajiannya sampai ke mayat tadi. Akhirnya diambil lah semua kain kafannya, akhirnya dibawa gitu kan. Banyak itu sukses, terkenal. Dan Tukul itu 1 lawan 1, 2, 3, 5 itu kalah. Gesit, licin kayak gitu. Nah, suatu ketika yang mati ini sahabat adalah bangsa kiai. Itu dijaga ketat. Tukul ini menggali sekitar 1 kiloan lebih. Akhirnya tembus sahabat. Setelah tembus di mayat kiai ini, si kiai ini merintih, ya Allah, ya Allah, kayak disiksa gitu. Nah, Tukul ini heran, loh, ini kiai kok merintih, disiksa. Akhirnya bilang, kamu Kul gitu kan. Itu sebelum nama Tukul, entah siapa namanya, tapi saya tahu dalam cerita ini Tukul. Anggaplah namanya siapa ya, Andi lah gitu ya, tapi Tukul aja biar paham. Tapi ingatlah, nama Tukul ini datang setelah kisah pertobatannya. Sebelumnya bukan Tukul. Kamu Kul, kaget, iya Kiai gitu. Alhamdulillah kamu datang, ambil semua kain kafanku. Duh, kenapa Kiai? Aduh, ya Allah, ya Allah. Waktu ngomong sama si Tukul, Kiai itu juga menjerit, sakit. Ya Allah, ya Allah, aku sakit Tukul, disiksa. Loh, kenapa Kiai? Bukannya Kiai ini orang yang soleh, alim. Iya Tukul, tapi bukan masalah itu. Ini aku sangkut paut hutang belum aku bayar, padahal aku mampu untuk membayar Tukul. Jadi aku tuh mampu, aku teledor sampai aku mati, belum sempat berwasiat gitu. Hutangnya itu nggak banyak sahabat. Kalau uang sekarang ini ratusan juta, itu hutangnya sekitar 1.500.000 gitu. Intinya di bawah rata-rata.
Akhirnya, oh terus gimana saya Kiai untuk membantu? Kamu ambil semua kafanku, kamu ke rumahku, bilang sama keluargaku bahwasanya aku punya hutang pada si A, cepat dilunasin karena aku nggak mampu dengan siksaan karena hutang ini. Iya Kiai. Akhirnya apa? Sama Tukul nggak mau bawa tuh si kain kafan. Nggak usah Kiai, kain kafannya bawa buat bukti, buat janji bukti kalau kamu nyampe ke sini. Akhirnya Tukul dibawalah yang kain kafan tuh sahabat. Setelah dibawa nyampe ke rumahnya, kan belum selesai itu tahlilan apa itu belum selesai, udah cuma berapa harinya, sehari, 2 hari, 3 harinya lah. Akhirnya kabur, oh ada Tukul. Ingat lagi, bukan Tukul saat itu namanya, tapi saya memanggilnya Tukul. Ada Tukul, takut semua nih. Ahli warisnya, keluarganya takut. Ada apa Tukul? Bentar, jangan gugup, jangan panik. Saya ada mau cerita. Begini saya ceritanya. Ini kain kafan punya Kiai. Saya tembus menggali dari arah sini, lihat saja sebagai bukti saya sampai ke sana. Ini kain kafannya. Dan saya ke sini hanya menyampaikan pesan dari Kiai bahwasanya Kiai punya hutang ke si A ini belum dibayar. Kiai nggak sanggup untuk merasakan siksaannya hutang ini. Tolong cepat dibayar. Sekian, saya tidak bisa lama-lama. Saya mau pergi. Nah, Tukul itu nggak bisa lama-lama pergi apa? Dia itu tersentuh hatinya, meyakini siksa kubur itu ada. Bagaimana dosanya dia itu yang mencuri begini-begini? Bagaimana siksaannya nanti? Akhirnya si Tukul itu mencari seorang kiai, yang mana Tukul itu mau bertobat. Setelah Tukul itu menemukan kiai, baru Tukul ke sana. Kaget tuh Kiai. Oh, apa Kul? Kamu mau ke sini Kul? Kiai, saya mau bertobat Kiai. Bagaimana caranya? Apa masih ada pintu tobat ini untukku Kiai? Masih ada Kul, masih ada. Kamu mau tobat bener? Nah Kiai ini dalam hatinya nggak percaya kalau Tukul tuh mau tobat atau mau mancing-mancing, mau ada apa gitu kan. Akhirnya ambil apa namanya itu? Aduh, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Kalau zaman dulu kan ada kayu, terus kayu itu ada bolongannya, terus dikasih beras jagung, beras apa, nanti kan ditumbuk. Nah, tumbuknya itu kan kayu yang tumpul itu. Nah, suruh ambilkan itu, apa namanya itu, udah nggak tahu dah, intinya itu. Ambilkan gitu. Akhirnya diambilkan sama santrinya. Kamu Tukul, kalau kamu mau bertobat, kamu pergi di makam sana itu. Kamu di sana, ini kamu elus Tukul. Kamu pegang, kalau ini tumbuh, nguncup, dia itu ngembang gitu, tumbuh daun dari ini, kamu berarti benar-benar bertobat dan tobatmu dikabulkan oleh Allah. Semua dosamu dihilangkan, dimaafkan oleh Allah. Iya Kiai. Akhirnya langsung Tukul itu ambil si kayu penumbuk itu, apa itu namanya sahabat ya, tahu sendiri kan. Akhirnya Tukul langsung ke tempat yang ditunjuk oleh Kiai, langsung duduk semidi, langsung ya, tanpa uduk, tanpa apalah, namanya Tukul kan juga baru gitu, mendalami tobat, menyadari. Akhirnya ya Allah tumbuh, ya Allah tumbuh. Malah Tukul itu bukan ya Allah ampuni dosa saya, karena panduan Kiainya suruh tumbuh ini, jadi ya Allah tumbuh, maafkan saya, tumbuh seperti itu. Akhirnya selang berapa hari tuh, tengah malam itu kok tumbuh gitu. Kagetlah Tukul. Nah, Tukul, inilah yang dinamakan Tukul ceritanya, karena ini Tukul Kiai, Tukul bahagia banget nih Tukul, karena tumbuh gitu, Akhirnya Tukul pergi ke Kiainya. Ternyata Kiai itu yang Tukul datang udah mempersiapkan mau berangkat haji. Jadi langsung subuh-subuh tuh Tukul ke rumah Kiai, Tukul, ini saya dimaafkan oleh Allah ya Kiai, Tukul. Akhirnya keluarga yang di sana kaget gitu. Kiainya nggak di sini, Kiainya haji, mungkin sekarang lagi di perjalanan sana gitu. Tanpa basa-basi Tukul itu langsung ke Kiainya. Tanpa basa-basi Tukul langsung ke Kiai, Tukul Kiai, tumbuh. Tukul bahasa Jawa ya, tumbuh kayak gitu. Akhirnya kelihatan lah, ternyata nyebrang di sungai besar gitu, dan kapal Kiai itu yang haji masih kelihatan gitu. Tukul itu tanpa sadar diri langsung berjalan di atas air itu. Kiai tumbuh, ternyata larinya pesat kayak sapu angin gitu.
kayak punya tenaga lincah gitu, ringan. Jadi langsung di atas kapal tuh orang lihat semua, siapa tuh ya, kok sakti, kok bisa berjalan di atas air. Sampai kiainya juga lihat siapa ya, masih belum terdengar suaranya Tukul yang bilang, Kiai Tukul, Kiai Tukul. Akhirnya deket dengan kiainya, ternyata si Tukul, Kiai Tukul. Oh, Tukul gitu kan, langsung datang sama kiainya, kiai langsung nyampe sama kapalnya, terus dia naik ke kapalnya, terus bilang, Kiai Tukul, bahagia banget si Tukul. Nah, kiainya ini enggak merespek kebahagiaan Tukul, malah bilang, seorang Tukul bisa menumbuhkan ini yang mustahil, bisa tumbuh dan bisa berjalan di atas air. Akhirnya dipegang tuh si apa namanya tadi itu, yang kayu dibuat numpuk-numpuk itu, dipegang sama kiainya, langsung melompat kiainya ke air itu. Kalau Tukul bisa, ngapain saya nggak bisa, bahasa kasarnya kayak gitu. Ternyata setelah kiainya melompat, bukannya berjalan, langsung tenggelam si kiai ini, tenggelam. Akhirnya yang nolong juga Tukul gitu loh. Nah, di sana kita mengambil kesimpulan, pelajaran bagaimana kiai menguasai semua ilmu karena ada rasa ujub, merasa lebih baik. Akhirnya dalam kasus ini yang mujarrab, yang sangat ampuh ya Tukul, karena mengandalkan ikhlas, khusyuk dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan saudara. Jadi satu amalan ini sahabat amalkan berbeda-beda tergantung keimanan, keyakinan dan fokus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puter giling ini juga ada gitu loh. Banyak sejarah, banyak gitu orang yang kabur murah-murah, selingkuh, kabur, akhirnya dibacakan kayak gini, gelisah-gelisah akhirnya pulang. Itu banyak seperti itu. Ini bukan tahayul gitu, bukan hanya mengada-ngada tanpa bukti gitu. Kita langsung ke puter giling. Puter giling ini mendapatkan orang yang kabur pergi. Yang pertama kaifiyahnya membaca istighfar, astagfirullahaladzim 30 kali. Terus sholawat 30. Apa sholawat yang dibaca? Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat apa saja, cuma simpelnya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu juga 30 kali. Istighfar 30 kali, sholawat 30 kali. Terus surat wadduha wal laili idza saja 30 kali. Surat wadduha 30 kali. Terus yang keempat, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yuhliful mi'ad. 3200 kali ayat ini, Rabbana innaka jami'un nasi, ya Allah, sungguhnya engkau yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, maksudnya hari kiamat. Innallaha la yuhliful mi'ad, sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya, tidak mengingkari janji. Nah, ayat Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad dibaca 3200 kali. Nah, pakai bawa itu tasbih. Tasbih kan 100, 10 putaran ya 1000, 22 putaran 3200. Nah, setiap 100, setiap putaran tasbih baca doa Allahumma jama' bainah. Nah, ya Allah, kumpulkan antara yang suami wabaina zaujatihi, istrinya. Suatu contoh, suaminya Ahmad, istrinya Fatimah. Allahumma jama' baina Ahmad wabaina Fatimah, yang kabur laki ya laki, yang kabur perempuan. Kalau seumpamanya yang baca dirinya sendiri bukan orang lain, tinggal begini, Allahumma jama', ya Allah kumpulkan antara baina, antara saya ya Allah, wa baina, yang kabur gitu. Allahumma jama' baina, ya saya, sebutkan saya, siapa saya gini, wa baina, yang kabur gitu. Maka insya Allah gelisah yang di sana tidak bahagia di perkaburannya dan akan kembali ke tempat persinggahannya bersama suami tercinta atau istri tercinta. Seperti itu. Semoga siapapun yang mengamalkan ini Allah Ta'ala kasih kemujarraban. Amin, Allahumma amin. Tetapi saya berharap tidak akan terjadi pada keluarga sahabat yang seperti ini, yang kabur-kabur itu, na'udzubillah min dzalik. Semoga aman semuanya. Amin, Allahumma amin. Sekian sahabat, semoga memberi manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.